sampaikan sekilas ya, kalau saya angkatan offline, tapi sebetulnya udah jadul banget. Jadi saya tuh mulai S2 2016, jadi udah 5 tahun yang lalu saya mulai S2. Jadi nanti mungkin beberapa informasi terkait pengalaman saya terkait LPDP ya, terutama terkait waktu kemarin seleksi LPDP itu mungkin sangat berbeda dengan yang sekarang, karena kan sekarang sudah banyak banget yang berubah ya. Jadi dulu saya tesnya seperti apa tuh pasti beda banget sama yang sekarang. Jadi mungkin nanti untuk beberapa detail ya, beberapa detail terkait beasiswa mungkin bisa merefer ke tempatnya Mas Yorgi tadi aja gitu, karena kayak lebih up to date daripada punya saya yang udah 5 tahun yang lalu. Oke, jadi hari ini saya berkesempatan untuk sharing sharing tentang pengalaman dulu ketika S2. Jadi mungkin perjalanan menuju S2 itu, kemudian juga pengalaman selama melakukan S2, menjalani S2 di Glasgow, di University of Glasgow. Jadi ini mungkin sekilas ini adalah gambar cloisternya. Jadi di bangunan di University of Glasgow, salah satu yang jadi populer view di sana. Mungkin sekilas, jadi tadi sudah disampaikan saya dulu S1 Gizi Kesehatan angkatan 2011, saya lulus tahun 2015, kemudian setelah itu saya lanjut jadi asisten penelitian ya, jadi mungkin kayak enumerator gitu ya, tapi secara lepas, jadi dulu nggak terikat di satu departemen tertentu, jadi pokoknya dulu ngikut-ngikut aja, lihat penelitian yang menarik mana dan yang sesuai dengan interest mana, kemudian daftar jadi asisten penelitian atau enumerator gitu, sembari langsung menyiapkan dokumen-dokumen untuk S2. Kemudian 2016 sampai 2017 saya ambil S2 di Human Nutrition di University of Glasgow. Kemudian pulang ngasdos di Gizi UGM, terus mulai tahun 2020 kemarin alhamdulillah jadi dosen di Departemen Gizi Kesehatan terus sampai sekarang. Jadi ini mungkin sekilas tentang CV. Nah, mungkin untuk perjalanan itu sebetulnya ini saya menggunakan kata-kata dream, believe, make it happen, and live the dream. Sebetulnya saya tuh punya podcast, saya bikin bareng sama teman dosen juga, dan sebetulnya beberapa bulan yang lalu tuh kita habis bikin recording tentang tentang studi lanjut, salah satunya studi S2 ke luar negeri. Nah, kita pakai kata-kata dream, believe, make it happen, terus live the dream. Jadi mungkin ini juga nanti akan menjadi outline presentasinya juga ya. Jadi kan semua itu kan sebenarnya dimulai dari mimpi, dari angan-angan gitu. Kemudian tapi dari situ akhirnya kita bisa berubah itu menjadi sebuah keyakinan kan dengan cara finding your why gitu. Kira-kira kenapa sih, motivasinya apa dan lain seterusnya. Kemudian nanti setelah udah yakin gitu ya, sudah yakin mau lanjut studi nih, kemudian kita akan berkutat dengan perjuangan terkait dengan application, kemudian selection proses, beasiswa, sekolah, dan lain seterusnya. Sampai akhirnya dapat nih, kemudian kita akhirnya pindah ke fase make it happen, kemudian kita berurusan dengan hal-hal terkait dengan pre-departure mungkin ya, lalu akhirnya kita berangkat ke negara tujuan, ke kampus tujuan, untuk akhirnya live the dream gitu. Jadi mungkin nanti seperti itu. Nah, kalau untuk pertama tadi finding your why, jadi mungkin sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan ya, jadi di presentasi ini. Mungkin kalau saya dulu kita harus memulai dulu dari menanyakan kenapa sih harus ambil S2 gitu ya. Jadi kita membangun motivasi dulu gitu, kenapa harus ambil S2. Nah, kalau di kasus saya nggak mengalami kebingungan itu gitu, karena memang dari dulu banget pengen jadi dosen, jadi saya udah tahu kelar S1 harus langsung S2 gitu. Makanya tadi mungkin timeline-nya cukup cepat ya, jadi setelah selesai S1 langsung persiapan, langsung fokus nyiapin untuk S2, kemudian langsung S2. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman, mungkin terutama kalau di Gizi ya, karena kan kalau di Gizi kan nggak langsung inline seperti kalau kedokteran kan langsung koas gitu ya, bisa langsung koas. Nah, kalau di Gizi kan selesai S1 tuh kesempatannya banyak banget gitu. Jadi kamu mau langsung kerja, kamu mau mau kalau sekarang bisa ambil profesi, kemudian kamu mau sekolah lagi, tuh banyak banget kesempatannya. Jadi kadang-kadang tuh kalau untuk mahasiswa Gizi tuh suka bingung gitu ketika dia lulus, aku mau ngapain dulu gitu ya. Kadang-kadang bingung gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada yang kemudian ambil S2 gitu ya, tapi jangan sampai itu hanya karena ngikutin tren misalnya, atau hanya karena kebawa lingkungan pertemanannya seperti apa. Jadi benar-benar dipastikan dulu memang butuh gitu ya, memang butuh, terutama kalau misalnya biasanya sih untuk terkait dengan karir ya, kira-kira apakah harus bisa langsung ambil S2 aja nih gitu. Kalau misalnya di kasus saya karena pengen jadi dosen jadi harus langsung ambil, tapi mungkin di kasus lain
mungkin cari pengalaman kerja dulu nih untuk menemukan kira-kira cabang gizi mana nih yang mau diperdalam di studi lanjut. Jadi bisa seperti itu. Jadi nanti silakan kayak digali dulu kira-kira udah perlu nggak sih, kira-kira kapan yang ambil S2 dan seterusnya, dan impact-nya apa sih untuk karir kita dan untuk kedepannya. Kemudian dari situ, setelah saya udah yakin mau ambil S2, nah untuk pemilihan negara ini sebetulnya juga nggak spesifik UK. Waktu itu saya sebenarnya melebarkan kesempatan juga ke negara-negara lain, tapi memang saya tidak mengikutkan US karena mereka butuh GRE. Nah ini yang mungkin salah satu requirement-nya ya. Jadi ada beberapa negara yang kalau untuk postgraduate study itu membutuhkan tes tambahan, yaitu tes GRE atau dia TPA ya, TPA seperti TPA gitu. Nah tapi tesnya tuh cukup mahal juga dan kayaknya harus belajar juga untuk itu. Makanya dulu saya pikir kayak udahlah nggak usah tes-tes lagi gitu kan, selain karena harus keluar uang lagi, harus belajar lagi gitu ya. Mendingan itu diinvestkan untuk persiapan yang lainnya gitu saya pikir. Jadi pertimbangannya waktu itu akhirnya mengerucut ke UK, kemudian ke Australia dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian ada beberapa living experience juga yang pengen dicari gitu ya. Mungkin teman-teman juga kalau mau cari itu sebenarnya sah-sah aja ya gitu ya, mencari living experience ketika kita sekolah, karena kita tuh bakal tinggal di situ juga gitu. Apalagi kalau misalnya nanti untuk S3 gitu ya, kayak 3 tahun tinggal di situ, mungkin living experience itu bakalan salah satu faktor yang menentukan juga. Dan yang terakhir tuh uniqueness. Jadi ini mungkin yang dulu salah satu yang saya pertimbangkan gitu ya, kenapa ambil ke UK, karena udah tahu pengen jadi dosen, kemudian saya lihat kalau di Gizi itu profil dosennya belum ada yang lulusan UK gitu. Makanya waktu itu saya pilih, oh ya udah deh, kayak saya coba ambil yang UK, saya coba cari ke UK aja gitu. Jadi mungkin uniqueness ini bisa menjadi salah satu faktor pembeda gitu, kenapa memilih negara itu. Nah, kemudian setelah menentukan negaranya gitu ya, kemudian menentukan scholarship-nya. Nah, kalau di kasus saya sebetulnya di bayangan saya waktu itu cuma LPDP sih yang pertama kali muncul, karena di tahun itu LPDP itu lagi jadi primadona banget di tahun 2015-2016 ya, itu kayak baru-barunya LPDP, terus kayak banyak banget awardee-nya, jadi lagi terkenal-terkenalnya waktu itu. Makanya langsung dan dia kan 1 tahun dulu ya, 1 tahun kan dia buka 4 batch. Jadi istilahnya persiapannya tuh bisa, maksudnya enak ya, lebih fleksibel gitu, nggak harus ada deadline yang super tight, yang cuman kayak misalnya 2 bulan. Oke, ini sepertinya Mbak Ica agak terputus ya. Kita tunggu sebentar dulu untuk Mbak Ica bisa kembali. Nah, sambil menunggu, mungkin untuk teman-teman kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dulu di kolom chat. Nanti setelah pembicara ketiga selesai, itu kita akan bahas pertanyaan-pertanyaannya ya. Halo, maaf tadi Oke. keputus. Iya, nggak apa-apa Mbak. Silahkan dilanjutkan Mbak. Sorry, soalnya emang habis hujan, jadi mungkin kayaknya ini ya, nggak terlalu sinyalnya jadi agak keganggu. Oke, Oke, oke. aku terusin ya. Tadi sampai mana ya? Sampai LPDP ya kayaknya ya. Iya, LPDP Mbak. Primadona Oke. 2015. Ya, jadi waktu itu pas lagi jadi primadona, ini langsung aku lanjut aja ya. Jadi lagi jadi primadona, terus memang langsung arahnya ke situ untuk daftar gitu. Kemudian waktu itu sebenarnya ada chance lain ya, chevening. Cuman chevening tuh kalau nggak salah harus ada ini kan pengalaman kerja gitu. Sedangkan kalian minimal 2 tahun kalau nggak salah. Nah, sedangkan waktu itu aku belum
ada pengalaman kerja selama itu gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya udah kayak karena LPDP nggak ada syarat udah punya pengalaman kerja, jadi daftar itu. Kemudian jadi terkait eligibility ya, jadi kita bisa lihat apakah kita eligible atau enggak dengan beasiswa tersebut. Kemudian untuk benefit, jadi benefitnya LPDP itu kalau saya lihat waktu itu juga sudah sangat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Jadi maksudnya intinya kebutuhan-kebutuhan inti gitu ya, untuk survei visanya juga kayaknya cepet gitu ya. Maksudnya lengkap gitu dan cukup banget. Jadi waktu itu ya udah gitu langsung langsung pilih aja LPDP. Dan juga banyak tanya-tanya juga sih sama senior-senior gitu yang mungkin sudah dapat gitu, dan kayaknya memang nggak ada, kadang-kadang kan beasiswa Indonesia ada ya mungkin beberapa yang masalahnya adalah misalnya dia lama turun dananya dan lain sebagainya, dan LPDP ini waktu itu relatif masih bagus ya, maksudnya nggak ada keterlambatan pembayaran dan lain sebagainya. Jadi karena semuanya sudah aman, jadi langsung pilih LPDP, dan syukurnya waktu itu langsung keterima sih. Jadi sekali daftar, kemudian alhamdulillahnya langsung keterima juga. Jadi kemudian langsung bisa berangkat. Nah, kemudian untuk yang universitasnya, memilih univnya itu memang tadi harus banyak ngeriset ya. Jadi dulu tuh saya setelah udah memutuskan mau daftar LPDP, itu saya benar-benar langsung buka list universitasnya yang di UK gitu ya, yang di UK. Kemudian saya buka listnya, saya cari satu-satu, saya bukain satu-satu mana yang course modulnya itu tuh sesuai sama yang dipengenin gitu. Jadi waktu itu saya langsung pengennya ke Glasgow karena ada salah satu specialization yang mereka punya yang memang saya pengen banget perdalam, yaitu tentang sports nutrition gitu. Jadi karena itu akhirnya saya pilih University of Glasgow gitu. Jadi memang kalau untuk milih universitas kayaknya harus riset ya. Jadi harus benar-benar dilihat, diobok-obok lah websitenya. Jangan sampai salah pilih program gitu, karena sayang banget udah udah jauh-jauh gitu ya, susah-susah sekolahnya, terus ternyata course modulnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kan jadi sayang. Kemudian, nah ini untuk application prosesnya ya, application prosesnya. Jadi ada dua, ada sekolah dan beasiswa gitu. Kemudian kalau untuk sekolah itu dulu lewat portal ya. Jadi biasanya tuh setiap sekolah itu punya portal untuk pendaftaran application-nya masing-masing. Jadi beberapa yang mungkin bisa disiapkan untuk kayak ijazah, kemudian English proficiency, kemudian recommendation letter, essay dan lain sebagainya. Jadi itu bisa disiapkan untuk sekolah. Kemudian untuk scholarship juga waktu itu LPDP. Nah ini mungkin saya nggak terlalu banyak bahas ya karena udah jadul, kayaknya udah nggak terlalu relevan sekarang. Jadi ada esai, kemudian dulu esainya tuh ada 3. Jadi selain esai yang kontribusi itu, kemudian ada ini ya personal statement, sama satu lagi itu tentang kesuksesan terbesar dalam hidupku gitu. Jadi mungkin tipsnya sama kayak yang tadi Mas Jurgi sampaikan sih sebetulnya. Jadi jangan minder ya, pokoknya intinya kita meng-highlight, bukan melebay-lebaykan juga ya, tapi intinya kita membuat itu tuh menjadi penting gitu loh, apa yang kita kontribusi kita, terus kemudian kesuksesannya misalnya itu tuh relevan dengan misalnya dengan suasana yang kita hadapi misalnya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak harus yang muluk-muluk banget gitu ya, tapi jangan terlalu minder juga dalam menuliskan esainya. Kemudian dulu setelah dokumennya selesai, kemudian ada LGD ya, dulu ada kayak leaderless group discussion. Jadi semua tesnya tuh dulu masih di satu gedung gitu. Jadi kalau sekarang kayaknya udah ada yang computer based ya. Kalau dulu tuh belum ada computer based, jadi harus datang ke suatu tempat. Saya bahkan udah lupa tempatnya di mana saking udah lamanya. Jadi terus kita ada on the spot essay, kemudian ada leaderless group discussion, dan ada wawancara gitu. Nah ini mungkin yang di sebelah kiri tuh gambar waktu masih alay gitu. Jadi kayak saya tuh tempel di mana-mana. Jadi foto-foto sekolahnya saya tempel di mana-mana supaya meningkatkan motivasi gitu aja sih. Next. Nah ini mungkin sedikit tips and tricks untuk essay writing ya, tambahan. Jadi yang pertama tuh yang pasti adalah pahami essay questionnya apa gitu, dan apa yang ditanyakan di essay tersebut gitu. Dan itu kan essay kan ada beberapa jenis ya, misalnya personal statement, kemudian study plan, kemudian kalau di LPDP tadi ada essay kontribusi gitu. Jadi kita harus pahami betul pertanyaannya apa, dan apa sih ekspektasi jawabannya tuh apa gitu. Nah kalau terkait dengan personal statement dan study plan itu yang pasti harus do your research. Jadi tadi ya pokoknya
kalau bisa sampai per mata kuliahnya pun dibukain gitu, modulnya seperti apa sih, silabusnya apa, dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar tahu kalau mata kuliahnya pun akan sangat impactful untuk personal development kita ke depannya gitu. Kemudian juga mungkin kalau untuk personal statement tuh kadang-kadang kita harus, kalau misalnya sama LPDP ya, karena mungkin LPDP pasti berharap kita punya kontribusi. Setelah kita pulang kan pasti mereka berharap kita punya kontribusi untuk negara ya. Jadi mungkin tambahannya adalah kalau untuk LPDP mungkin kita juga bisa memberikan, misalnya nanti setelah pulang tuh kita mau kontribusi di bidang apa, kemudian seperti apa kontribusinya, seperti itu. Jadi dikaitkan dengan karir ke depannya, misalnya setelah pulang kita mau berkarir sebagai apa, kemudian dari karir itu kita bisa berkontribusi apa sih untuk negara, gitu aja. Jadi mungkin nggak perlu yang muluk-muluk banget ya, nggak perlu sampai yang harus menjadi sesuatu yang bukan karir plan kita, tapi pokoknya disesuaikan aja sama karir plan kita mau jadi apa, dan di situ kita bisa kontribusi apa. Gitu. Kemudian be clear on concise, jadi jangan terlalu kemana-mana, melebar kemana-mana, pokoknya fokus sama pertanyaan penelitiannya apa. Kemudian kadang-kadang juga kita bisa pakai STAR teknik, jadi kita ada namanya situation, task, action, and results. Jadi misalnya kita pahami dulu situasinya apa, misalnya problemnya apa yang kita hadapi, kemudian dari situ kita dapat tugas apa, kemudian kita melakukan apa untuk mengatasi masalah dan challenge-nya itu, terus result-nya gimana. Nah, result di sini tuh belum tentu harus berhasil ya, tapi bisa juga kegagalan, ada yang gagal pun nggak apa-apa, tapi dari situ kita bisa kayak mengevaluasi gitu, kira-kira harusnya apa sih, harusnya seperti apa, mungkin apa yang harus perbaiki dan lain sebagainya. Jadi untuk memudahkan bisa pakai STAR teknik ini. Kemudian proofread, khususnya kalau misalnya berbahasa Inggris, mungkin kalau untuk esai yang ke sekolah ya, untuk pendaftaran sekolah kan nanti yang membaca itu benar-benar orang native English gitu ya. Jadi mungkin proofread itu penting karena ya pasti kita kan juga bukan bahasa utama kita, bukan bahasa Inggris ya, sepede-pedenya kita tetap aja harus paling nggak kita cari second opinion gitu ya, orang lain untuk mereview baik secara konten maupun secara grammarnya gitu. Kemudian start early. Jadi mungkin ini susah dilakukan, tapi start early itu membantu banget kalau misalnya nanti kita jadi bisa punya waktu banyak untuk mereview, untuk proofread, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau memulai lebih awal itu pasti akan lebih baik lah. Nanti kita punya waktu banyak untuk memperbaiki atau mengimprove essay kita. Itu kemudian next. Nah kemudian sampai di Living the Dream, jadi akhirnya udah keterima waktu itu. Kemudian jadi saya ke University of Glasgow, mungkin sekilas ya. Jadi Glasgow itu adalah the fourth oldest uni in UK. Dia tuh sejak tahun 1451. Jadi kalau nggak salah setelah Oxbridge, kemudian setelah St Andrews di Scotland juga. Kemudian dia member of the Russell Group, jadi yang salah satu leading universities dalam research gitu. Kemudian saya ambil waktu itu MSc in Human Nutrition, jadi Master by Coursework, cuma 1 tahun. Tadi kan sudah sempat disinggung ya, ada Master by Coursework, kemudian ada by Research. Saya ambil yang coursework, kemudian saya mulai itu di September 2016, selesainya Agustus 2017. Jadi selama 12 bulan. Kemudian saya ambil specialization waktu itu di Sports Nutrition. Kenapa? Karena memang koheren sama karir plan saya pengen mendalami di bidang itu. Kemudian dan kalau kita lihat pun di Indonesia juga relatively masih lebih sedikit ya expert di bidang sports and exercise nutrition ini dibandingkan dengan stream lainnya seperti clinical, kemudian public health nutrition itu sudah cukup banyak. Gitu. Nah untuk kurikulum, jadi dibagi menjadi 3 term selama 12 bulan itu. Nah, setiap term itu 14 minggu pertemuan perkuliahan, kemudian 2 minggu untuk exam gitu. Jadi kalau untuk yang term pertama itu memang masih banyak kuliahnya. Jadi banyak banget lectures-nya, kemudian ada small group discussion, jadi kayak tutorial gitu. Kemudian plenary classes. Jadi kalau plenary classes itu misalnya kita kuliah mungkin 2 jam atau 3 bahkan sampai 3 jam, tapi isinya tuh nanti kebanyakan group discussion sama presentasi. Jadi dosennya tuh mungkin cuman kayak membuka di awal, kemudian menyampaikan hari itu materinya apa gitu, kemudian nanti dia akan memberikan beberapa topik untuk dikerjakan di kelompok masing-masing, terus nanti dipresentasikan di akhir kelas. Jadi banyak kelas-kelas seperti itu waktu itu. Kemudian sempat ada practical juga, tapi cuman sedikit banget komponennya.
Kemudian kalau untuk penugasan itu ada 2 jenis, biasanya ada formative sama summative assignments. Nah ini kalau yang formative itu dia nggak masuk ke final marks, jadi cuma untuk apa ya? Cuma untuk cuma untuk kita mengevaluasi diri aja. Kemudian kalau yang summative itu yang dia mempengaruhi nilai mata kuliahnya itu. Kemudian nanti setelah udah perkuliahan 14 minggu, kita ada written exam. Jadi examnya itu kita nulis esai gitu. Jadi ada pertanyaan esai, kemudian kita nulis jawabannya kayak esai singkat gitu. Tapi meskipun esai singkat, kita harus punya beberapa jurnal atau referensi yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi untuk examnya itu semua dalam bentuk esai gitu. Kemudian second term, jadi antar term itu pasti ada libur sekitar 2 minggu aja. Jadi biasanya itu adalah masa-masa untuk liburan dan lain sebagainya. Jadi memang benar yang orang bilang kalau di UK itu liburnya sedikit, jadi cuma 2 minggu antar term. Terus masuk term kedua itu udah mulai courses yang lebih advance sama specialization course-nya. Jadi kalau saya ambil sports exercise, kemudian mulai di term kedua ini mulai specialization course, kemudian di situ ada mini project-nya. Kalau dulu saya ada kayak mini research gitu. Sebenarnya mini research-nya itu partisipannya juga kita sendiri, jadi mahasiswa sendiri. Kemudian kita pokoknya mengambil data ya, melakukan mini project research gitu, kemudian kita bikin report-nya. Kemudian tetap ada juga written exam di akhir seperti di term pertama. Nah, setelah itu di term ketiga kita masuk ke dissertation. Nah, di sini tuh dissertation-nya akan inline dengan specialization course-nya. Jadi kalau saya ambil sports and exercise nutrition, jadi ini juga nyambung ke sana. Nah, nanti ada viva atau interview, tapi itu kalau necessary aja. Jadi nggak semuanya dipanggil untuk itu. Biasanya dipanggil kalau dia mau dapat distinction atau dia mau dapat merit, jadi mau dapat gelar itu ya, mau dapat gelar itu baru diminta untuk viva atau interview. Nah, mungkin untuk ini beberapa gambar-gambar aja. Jadi waktu itu gedung kuliahnya, kemudian kita juga ada lab, cuman memang kalau saya sendiri sih komponen labnya sedikit karena saya nggak terlalu ambil di lab seperti ini. Kemudian ini untuk untuk lunch, biasanya kalau makan siang gitu ada kantinnya seperti itu. Nah ini kayak rumah kedua waktu itu, jadi sering banget di library. Mungkin ketika kuliahnya udah selesai pun kita juga tetap masih ngabisin waktu di perpustakaan sih gitu. Kalau saya sih gitu waktu itu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang enggak juga ya, tapi sebenarnya prioritas masing-masing aja. Jadi kenyamanan masing-masing. Mungkin ada yang dia lebih nyaman kalau kerja, lebih produktif kalau kerjanya di library ya, tapi ada juga yang mungkin di rumah aja bisa. Jadi bisa di rumah. Tapi mungkin kalau sekarang nggak tahu, kalau sekarang mungkin library juga tutup kali ya. Jadi harus belajar pun harus dari rumah gitu. Nah ini untuk dissertation project sekilas saya cerita. Jadi waktu itu runtutannya itu jadi setelah kita specialization di term yang kedua, kemudian kita akan ketika masuk term ketiga gitu ya, kita akan dikasih list of ongoing research project. Jadi memang kita tuh kayaknya hampir nggak bisa membuat riset sendiri itu susah karena nanti harus etik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi panjang prosesnya, makanya kita biasanya nempel di research yang sudah jalan gitu ya. Kemudian kita nempel di situ. Terus kita dari list itu kita pengen yang mana, kita bikin kayak expression of interest ke supervisornya gitu, ke dosennya. Kemudian nanti dari situ akan dialokasikan sama dosennya, misalnya kamu dapat penelitian yang ini, kamu dapat di topik ini, dan lain seterusnya. Kemudian setelah dialokasikan, baru kita mulai melakukan risetnya, lalu kita setelah research writing, mungkin research selama 3 bulan, itu kita report writing, jadi sebetulnya itu 14 minggu itu udah termasuk sama nulis reportnya juga. Gitu. Nah, reportnya itu bentuknya bukan kayak tesis yang tebel-tebel gitu, alhamdulillahnya. Jadi waktu itu tuh bentuknya, formatnya seperti kalau kita nulis artikel jurnal gitu. Jadi waktu itu maksimal tuh 7.000 kata maksimal. Jadi nggak yang berlembar-lembar sampai 50 lembar gitu ya, kayak kalau tesis di sini gitu. Kemudian disubmit, setelah disubmit itu tadi, jadi kalau misalnya kita diminta untuk viva atau untuk interview, kita akan dipanggil gitu. Nah ini contohnya, jadi waktu itu seperti ini contoh untuk disertasinya. Ini halaman sampul saya aja, saya tampilin di sini. Nah untuk challenge-nya sebetulnya kalau untuk challenge hidup di sana tuh sebenarnya nggak terlalu susah ya, maksudnya
kebetulan juga waktu itu banyak banget teman-teman Indonesia juga ya yang di sana. Jadi lumayan lah gitu, masih ada sense of home-nya tuh masih enak gitu, nggak gampang homesick juga gitu. Cuman mungkin beberapa challenge-nya yang saya alami waktu itu, misalnya beradaptasi di kelas, kemudian karena mereka tuh orangnya cenderung aktif dan cenderung menanyakan gitu ya, kira-kira apa pendapat setiap mahasiswanya gitu. Jadi waktu itu saya soalnya mungkin kesulitan, saya sendiri sih orangnya kadang malu-malu untuk speak up gitu. Jadi mungkin salah satu challenge-nya itu kemudian, nah ketika riset tuh kerasa banget susahnya mencari participants, apalagi kalau misalnya participant research-nya itu sangat-sangat sedikit populasinya. Misalnya waktu itu waktu saya penelitian itu soalnya saya carinya postmenopausal women gitu, jadi tapi dia masih harus healthy, belum terdiagnosis penyakit apapun. Jadi karena spesifik banget, banyak kriteria inklusi dan eksklusinya, jadinya agak susah gitu ya. Dan jadi kayak kita di negara lain terus kita harus cari partisipan gitu ya, itu agak susah. Terus doing research during Ramadan, jadi susah banget karena Ramadannya kan waktu makan malamnya itu kan pendek banget. Padahal kita paginya harus nge-lab misalnya. Jadi waktu tidurnya harus sebisa mungkin di-manage di situ. Supaya bisa tetap waktu lagi di lab, waktu lagi kuliah tuh tetap bisa fokus gitu. Kemudian winter blues, jadi terkait winter yang paling saya waktu itu agak nggak suka adalah cepet banget udah gelap. Jadi kayak jam 9 baru terang, kemudian jam 4 sore udah gelap lagi. Jadi berangkat kampus gelap, pulang kampus juga gelap, itu agak-agak mempengaruhi agak bikin stres juga sih waktu itu. Kemudian kalau balancing between school and having fun tuh juga mungkin kita harus pintar-pintar aja ya mencari kegiatan yang bisa buat refreshing gitu. Nah ini waktu itu kenapa suka banget sama Glasgow, karena super nice people, kemudian mereka juga world's friendly city in the world, kemudian juga ada balance antara city views dan juga nature. Jadi ini kalau mungkin teman-teman ada yang suka nonton Harry Potter, ini danau yang di sebelahnya Hogwarts gitu. Jadi banyak banget natural sites-nya yang menarik banget buat dikunjungin. Kemudian dia masih art and cultural activities-nya juga masih banyak. Dan transportation modes-nya masih cukup banyak. Jadi ada tram juga, kemudian ada bus dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin ini aku skip aja untuk foto-fotonya karena udah mau selesai ya. Kemudian ini ada sekilas tentang kegiatan mahasiswa Indonesia. Jadi PPI, di sana juga ada PPI gitu ya. Jadi kayak di setiap kota di UK juga ada PPI. Pasti ada banyak banget kegiatan-kegiatan kayak 17-an lah, ada Idul Fitri, Idul Adha, pasti kumpul gitu. Oke, jadi mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi kalau di tengah-tengah